Bagian 4, dia lagi. Barengan yuk, ucapnya sambil mengenakan helm di kepalaku, persis seperti yang ia lakukan kemarin. Aku terpana sesaat, tak menyangka kalau pria yang mengantarku pulang kemarin sekarang kembali muncul di hadapanku. Suara mesin motornya kembali membuatku tersentak. Ada apa dengannya? Mengapa dia muncul seperti jalangkung begitu? Membuat deg-degan saja. Ayo, sahutnya sambil menepuk pundakku. Aku tak kuasa menolak ajakannya. Suaranya seperti sihir yang membuatku turut begitu saja. Tak ada percakapan antara kami, hingga akhirnya ia sampai ke depan gedung sekolahku. Hanya senyum yang kembali ia lemparkan padaku, membuat hatiku terasa disirami air kembang dari 7 sumur. Dingin. Aku melangkah masuk ke gerbang sekolah, setelah pria itu pergi berlalu tanpa pesan. Langkahku ringan seolah aku di alam mimpi. Kucubit lenganku sendiri, karena tak ada orang lain di dekatku. Kalaupun ada, aku tak akan berani. Sayangnya terasa sakit, artinya ini nyata. Aku kenapa sih? Bodoh kayak gini. Tidak salah kalau nilai matematika di rapor dapat C-. Kuraba pipiku yang masih terasa hangat menjalar hingga telingaku. Apa aku demam? Aku kikuk sendiri. Sampai di pintu kelas, tatapan teman-teman semua tertuju padaku. Ada yang terlihat prihatin, ada yang menahan tawa, ada pula yang tawanya menyembur duluan sebelum sempat menutup mulut. Aku keki dan bingung. Ada apa dengan mereka? Apa yang salah dengan diriku? Rita, teman dudukku, menghampiriku yang masih terpaku di depan pintu. Ia menyeretku ke samping kelas. Aku mengikutinya dengan pasrah. Tampaknya hari ini adalah latihan untuk pasrah. As, perbaiki tuh hijab kamu. Serong sana serong sini. Mana kancing baju depanmu terbuka lagi. Untung ketutup hijab. Serunya sambil tangannya sibuk memperbaiki jilbab dan bajuku yang terbuka. Astagfirullah. Makasih ya Rita. Aku menunduk malu. Bisa-bisanya aku tidak sadar. Ini pasti gara-gara si Agung. Dia tadi melajukan motornya dengan kencang. Hasilnya pakaianku jadi berantakan begini kan. Mana ia pergi tanpa bilang apa-apa lagi. Aku kesal. Ini tasmu kenapa? Kok putus dan kotor kayak gini sih? Mata bulat Rita memperhatikan tas yang berada di pelukanku. Aku belum sempat menjahitnya semalam. Ini Rit, kemarin aku digangguin tuh anak-anak depan pos luar. Ucapku lirih. Astaga, mereka lagi. Emang kamu pulang sama siapa kemarin? Tanya pemilik tubuh mungil itu serius. Aku pulang sendirilah. Teman-teman pada naik becak semua. Kemarin kan hujan. Aku tersenyum getir menjelaskan semua pada Rita. Dia satu-satunya temanku yang tak pernah memandang rendah diriku. Sekolahku memang termasuk sekolah favorit. Rata-rata yang sekolah di sini adalah anak-anak berprestasi dan dari kalangan berada. Hanya sedikit yang nasibnya sama denganku. Aku masuk ke sini karena beasiswa. Waktu SMP nilaiku di atas rata-rata. Entah kenapa setelah menginjak bangku SMA, nilaiku seolah naik perosotan, selalu meluncur ke bawah. Ya sudah, yuk kita masuk. Tuh bel sudah bunyi. Tukas Rita menarik tanganku menuju kelas. Aku tersungkur mengikuti langkah lincahnya masuk ke kelas. Kegelisahan kembali menguasai pikiranku saat guru mata pelajaran biologi masuk dalam kelas. Silahkan kumpul tugas kemarin, sahut ibu guru cantik itu. Penampilannya selalu menarik. Usianya sekitar 40 tahunan. Namun, aura kecantikannya masih tampak jelas. Ia juga termasuk guru yang terkenal sangat peduli dengan penampilan. Tidak pernah aku ingat ia memakai baju yang sama. Entah berapa banyak baju yang dia punya. Seisi kelas bergerak ke depan untuk mengumpulkan buku tugasnya. Hanya aku yang masih duduk termenung merenungi nasib malangku. Asmi, buku tugasmu mana? Sahut Bu Arni tegas. Ia memang sosok guru yang cukup disiplin. Alamat, kena hukuman lagi nih. Aku mengacungkan tangan kemudian berdiri. Maaf Bu,
Kemarin bukuku basah karena kehujanan, jadi aku belum mengerjakannya, sahutku dengan suara bergetar. Hampir saja air mataku meluncur keluar, tapi ku tahan. Tidak mungkin juga aku curhat di kelas. Riuh sahutan dari seisi kelas mengejekku. Alasan saja tuh, Bu, sahut Alwi, siswa berkulit hitam yang memang paling senang merundungku. Palingan juga pacaran, jadi lupa kerja tugas. Tadi malah kancing bajunya masih terbuka saat tiba di kelas, sahut Umar, siswa paling tinggi di kelas ini. Dia yang paling terkenal iseng. Sontak tawa riuh memenuhi kelas, bahkan ada yang bersiul. Emang dikiranya aku ini burung apa? Mataku kembali berembun. Kurasakan tangan Rita sahabatku menepuk-nepuk pundakku. Mungkin ia juga bisa merasakan apa yang kurasakan saat ini. Sudah, sekarang silahkan Asmi berdiri di depan, sahut Bu Arni dengan suara menggelegar membuat seisi kelas kembali hening. Aku melangkah gontai ke depan kelas. Kusembunyikan air mataku yang tak bisa tertahan lagi. Ini hukuman yang paling menguras emosi. Jadi pusat perhatian seisi kelas. Aku terus menunduk, menyembunyikan semua rasa yang kini campur aduk memenuhi hatiku. Hingga pelajaran berakhir, aku masih berdiri seperti patung di depan. Cibiran dari beberapa teman kelas tak kuhiraukan. Aku masih menunduk, menyembunyikan semua kesedihanku. Aku sudah tidak fokus lagi belajar di pelajaran berikutnya. Aku ingin segera pulang ke rumah. Bel pulang berbunyi. Aku segera membereskan buku-buku pelajaranku. Tak mau jika masih harus mendengar ocehan dari teman-teman kelas yang jahil. Maaf, sengaja. Aku terjengkal ke belakang. Si nenek sihir Indah Puspitasari sengaja menyenggolku dengan keras. Namanya saja yang indah, tapi kelakuannya tak indah sama sekali. Iya, tak apa-apa, ucapku meringis. Pahaku terasa sakit karena terbentur di sudut meja. Heh, kamu sengaja kan? Teriak Rita berjalan cepat ke arahku. Ia membantuku berdiri karena aku masih stay cool di lantai dengan gaya babu habis dihukum majikan. Gimana gayanya? Bayangin saja sendiri. Maktur malas menjelaskannya. Siapa yang sengaja? Dia aja tuh, jalan tidak pakai mata, tapi pakai dengkul. Sahutnya terbahak. Wajah Rita memerah. Andai tak kutahan, pasti tubuh mungilnya itu sudah terbang menerjang gadis congkak berwajah cantik itu. Dia kan jago kempo. Sudah, Rit, kita pulang saja. Aku nggak apa-apa kok. Aku menarik tangannya menjauh dari sana. Takut ada adegan ring tinju dalam kelas. Kamu tuh ya, mau saja dirundung kayak gitu. Kalau kamu ngalah terus, dia semakin semena-mena kayak gitu. Cuatnya memasang wajah cemberut. Sudah, Rit, biarin saja. Aku tidak apa-apa. Ucapku tersenyum mencubit pipi mungilnya. Dia menepis tanganku sambil terbahak. Dih, apaan sih? Sahutnya membalas cubitanku. Kamu hati-hati ya, jangan sampai digangguin lagi tuh sama anak-anak songong di luar. Aku menaikkan jemariku berbentuk huruf O sambil mengedipkan mata. Kami berpisah di gerbang. Dia tinggal hanya beberapa meter dari sekolah, tapi tak searah dengan jalan pulangku. Aku berjalan menunduk sambil memeluk tas. Aku tidak mau kalau ada lagi yang menggangguku. Tak satu pun teman yang menemaniku berjalan. Mungkin alergi berdekatan dengan orang miskin sepertiku. Asmi! Sebuah suara merdu diiringi soundtrack lagu India kesukaanku. Aku mulai halu. Sontak aku berbalik. Astagfirullah. Ngapain makhluk satu itu terus menguntitku? Tidak punya pekerjaan lain apa? Kembali ia memasangkan helm di kepalaku. Tanpa bisa aku tolak. Ya Allah, kenapa aku begitu tak berdaya berhadapan dengannya? Yuk. Hanya kata itu yang keluar dari mulut pria itu. Ia kembali melajukan motornya dengan cepat. Aku terpaksa berpegangan di jaket kulit warna hitam yang ia kenakan. Sejak dulu ia memang irit bicara, tapi justru itu yang membuatku jatuh cinta. Dulu, waktu masih kelas 2 SMP, tak ada kata pacaran untuk kami. Bahkan teman-teman tak ada yang menyadari perasaan itu. Hati ini terpaut begitu dalam hingga berpisah. Aku melanjutkan pendidikan di SMA negeri.
dan dia mendaftar Tamtama TNI Angkatan Darat. Bersambung.